Chapter 247. Akhir Menara 3. Penyihir itu menghilang melalui pintu terbuka lebar, tetapi tim itu tidak berkeliaran tanpa pikir panjang dan malah saling bertukar pandang. Mereka semua tahu bahwa penyihir itu seharusnya tidak mudah dipercaya. Apa kemungkinan ini jebakan? Jin Seyeon bertanya, tetapi Kim Suho dan Yi Yongha tidak menjawab. Terlepas dari keinginan mereka untuk tidak percaya, mereka tidak pergi dengan pilihan lain pada saat ini karena mereka hanyalah pengganggu. Anda tidak perlu khawatir. Pada saat itu, penyihir berbicara lagi. Raja kita menyukai tantangan. Dia dengan sepenuh hati menyambut para penantang yang layak. Setelah saya mengkonfirmasi bahwa Anda memenuhi syarat, Raja akan dengan senang hati menunjukkan dirinya dan menghadapi Anda, dengan keberadaan menara yang dipertaruhkan. Meskipun penyihir itu terdengar jujur, tim masih agak curiga padanya. Jin Seyeon melangkah maju dan bertanya. Bagaimana kita bisa mempercayai iblis? Aku akan mengajukan pertanyaan yang sama padamu. Bagaimana Anda bisa mempercayai manusia? Apa? Kita bisa menjadi orang benar seperti manusia, sama pengecutnya seperti manusia, sama jahatnya dengan manusia, dan sama terhormatnya dengan manusia. Tentu saja, saya mengerti bahwa Anda berprasangka terhadap kami. Anda telah mengalami kegilaan Kolosseum. Kata-kata penyihir itu mengalir dengan lancar seperti aliran dari sungai gunung. Tapi Kolosseum hanyalah satu dari serangkaian cobaan yang dirancang untuk mengukur kemampuanmu. Kami lebih adil dari yang Anda kira. Keberatan segera muncul di benak Jin Seyeon. Anda tidak bisa hanya membunuh seseorang dan mengklaim itu hanya ujian. Juga, sulit untuk percaya bahwa iblis sangat beragam seperti manusia. Petik 1. Tetap saja, Jin Seyeon tahu mereka tidak punya banyak pilihan selain mengikuti penyihir. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Kim Suho bertanya. Ketiganya bertukar pandang dan mengangguk ragu-ragu. Black Lotus kembali tanpa mati. Dia tidak akan mengatakan apa yang dia katakan jika ini jebakan, kan? Petik 2. Alasan Jin Seyeon meyakinkan. Kemudian, ayo pergi. Ketiganya meningkatkan kekuatan sihir di sekitar tubuh mereka. Mereka mengelilingi diri mereka dengan segala macam penghalang untuk bersiap menghadapi yang terburuk, kemudian perlahan-lahan mendekati gerbang. Langkah kaki yang berat bergema di dinding. Langkah mereka dipenuhi dengan ketegangan. Mereka berbaris maju dengan berani dan memasuki ruangan di belakang pintu. Pada saat itu, suara penyihir bertiup melewati mereka seperti angin suram. Petik 2. Aku menyambutmu, para penantang yang telah sejauh ini. Sisi lain dari gerbang adalah ruang yang sangat berbeda. Yang menyambut mereka adalah lobi yang luas dan bundar, dan banyak setan berdiri dalam barisan di ujungnya. Setiap setan mengeluarkan kehadiran yang luar biasa saat mereka menatap trio. Jin Seyeon menggigit bibirnya. Apakah ini jebakan? Tidak, mereka ada di sini untuk menguji kamu. Awalnya ada 5, tidak termasuk saya, tetapi satu dari mereka saya tidak bisa mengendalikan sama sekali, jadi sekarang hanya ada 4. Bagus bahwa jumlahnya identik. Petik 2. Ada 4 setan tidak termasuk penyihir, 10, jika Anda termasuk monster yang dipimpin oleh salah satu setan. Kecuali penyihir itu tidak bisa menghitung angka, ini adalah ejekan yang disengaja dari pihaknya. Tatapan Jin Seyeon tiba-tiba menajam. Apakah kamu? Ah, yang lain sudah ada di sini. Tiba-tiba penyihir itu mengalihkan pandangannya melewati mereka dan tersenyum kecil. Kim Suho dan yang lainnya juga berbalik setelah pandangannya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Di sana, seorang lelaki yang tak seorang pun dari mereka harapkan untuk melihat di sini berdiri. Dia memiliki tubuh raksasa yang terdiri dari otot-otot yang berkembang dengan baik yang menempatkannya dalam kategori yang sama dengan monster, bukan manusia. Bahkan langkahnya dikelilingi oleh aura kesombongan. Lama tidak bertemu. Prajurit yang setiap bagian tubuhnya bisa berfungsi sebagai senjata mematikan, Chok Jungyong, menatap mereka dan tersenyum. Kenapa kamu di sini? Jin Seyeon bertanya. Namun, untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur, Chok Jungyong harus mengungkapkan bahwa dia mengikuti perintah Kim Ha-jin. Karena itu, ia memilih untuk tidak menjawab. Petik 2. Itu bukan urusanmu, pemanah. Dia hanya malu. Saat ini, ia tidak pernah menentang keputusan Kim Ha-jin dan selalu memenuhi permintaan Kim Ha-jin. Energi Blast Secret March dan peralatan yang mengelilingi tubuhnya. Semua adalah buah dari kepatuhannya. Kuhum. Chok Jungyong mengeluarkan batuk kering karena malu dan melangkah maju ke medan perang. Sementara itu, aku merawat Aileen saat aku menyaksikan seluruh pemandangan dari jauh. Aileen Si, bagaimana perasaanmu? 12 jam sudah berlalu sejak Aileen memulai penyembuhannya. Pasien Aileen tampaknya merasa lebih baik karena rasa kesalnya telah kembali. Aku jauh lebih baik, tapi, kurasa aku masih, mungkin, demam gelombang. Petik 2. Apakah itu pertanyaan atau pernyataan? Dia memiliki cara bicara yang cukup unik. Saya hanya menatap Aileen. Aileen, yang tidak bisa menahan keheningan, berbicara lebih dulu. Petik 2. Apa yang aku katakan adalah, aku akan baik-baik saja jika aku memiliki sesuatu untuk dimakan. Sesuatu untuk dimakan. Aku mengangguk. Saya punya banyak makanan, sehingga saya tidak perlu membuatnya.
Aku mengeluarkan LV, 5 luxurious chocolate dan menyerahkannya kepada Aileen. Ini coklat kelas 1. Aileen berhati-hati seperti kucing liar. Dia dengan hati-hati mengambilnya. Dia harus mengendus bungkusnya terlebih dahulu sebelum merobeknya terbuka dan menggigitnya. Nom. Saya menunggu dia menghabiskan coklat dan berbicara. Kembalilah setelah kamu selesai makan itu. Petik 2. Wow. Aileen, yang menikmati rasa coklat di mulutnya, sedikit bergetar. Apa? Kamu ingin aku pergi? Iya nih. Aileen memelototiku dengan cemberut. Kenapa harus saya? Karena kamu tidak akan bisa bertarung dengan baik di tempat yang penuh energi iblis. Ketika Aileen tidur, saya punya waktu untuk memikirkan mengapa Aileen adalah satu-satunya yang menderita ketika semua orang baik-baik saja. Jawabannya sederhana. Masalahnya adalah keterampilan Aileen. Aku baik-baik saja sekarang. Tidak bisakah kamu melihat? Petik 2. Aileen tiba-tiba mulai meregangkan tubuhnya sebagai upaya untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja. 1-2. Aku menghentikannya di tengah jalan. Petik 2. Kamu mungkin baik-baik saja sekarang, tetapi begitu kamu dikelilingi oleh energi iblis situasinya akan berubah. Anda seharusnya tidak menggunakan Magic Power Amplification dengan tergesa-gesa. Petik 2. Saya dengan ramah menjelaskan kepada pemain naif yang menganggap keahliannya sebagai yang sangat kuat, dan bukan tentang dampaknya. Magic Power Amplification bekerja dengan menyerap udara di sekitar pengguna, lalu memurnikan dan memurnikannya untuk meningkatkan output kekuatan sihir. Secara alami, menyerap udara yang dipenuhi dengan energi iblis, ketika dia sudah terluka karenanya, berbahaya. Petik 2. Apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak akan pernah menjadi lebih baik? Petik 2. Aileen bertanya, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Tidak, kamu akan menjadi lebih baik jika kamu beristirahat dengan baik, di tempat-tempat seperti Gunung Baekdu dan Gunung Kunggang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menghela nafas lega. Fiuh. Mengawasinya seperti itu, saya mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar berusia 30-an. Latar belakangnya adalah bahwa dia menjadi pahlawan di usia dini sehingga dia tidak pernah belajar kebiasaan duniawi dan perilaku sosial, tapi tetap. Jadi, kamu akan kembali. Yah, aku tidak punya pilihan lain, tapi... Apapun alasannya, ia mulai berpura-pura sakit. Aku pusing. Permisi. Aku butuh gula. Tercengang, aku menyaksikan Aileen terhuyung. Ini anemia saya, sangat pusing, perlu coklat. Karena saya kehabisan makanan penutup tingkat tinggi, saya tidak bisa memberikannya kepadanya bahkan jika saya mau. Petik 2. Saya terus menatapnya dalam diam, dan tiba-tiba dia sembuh dari anemia sendiri. Dia mengeluarkan batuk kering dan berbicara dengan gravitasi. Kamu akan menjadi seperti ini juga saat seusiaku. Petik 2. PF. Jika dia mau melakukan sejauh itu, maka kurasa aku tidak punya pilihan. Saya mengeluarkan dadu acak yang telah saya simpan untuk sementara waktu. Saya menggulungnya dengan makanan penutup di pikiran saya dan untungnya menerima satu set coklat, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Aileen. Wow! Mata Aileen dengan cepat melebar saat melihat coklat. Pegunungan Himalaya, pusat kebugaran di belakang penginapan. Dentang, swoosh. Suara logam dari bilah berdering tajam di gym di belakang penginapan. Duel sengit antara guru dan siswa saat ini sedang berlangsung. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Chae Nayun mengayunkan pedangnya dengan teriakan semangat. Permukaan pedangnya menyala dengan kekuatan sihir biru. Kekuatan sihir yang mengelilingi tubuhnya cukup kuat untuk menghancurkan tulang menjadi debu. Keahliannya dengan pedang itu sempurna, benar-benar sempurna. Kekuatan sihir di sekitar pedang panjang melonjak seperti air terjun dan bergegas menuju lawannya. Dan lawannya adalah seorang lelaki tua yang berumur 90 tahun. Orang-orang biasa akan tercengang dengan pemandangan ini dan menuduhnya melakukan pelecehan yang lebih tua. Tetapi lelaki tua itu tidak menyerah dengan mudah. Dia memutar tubuhnya, menghindari pedangnya. Longsword memiliki jangkauan yang panjang tetapi juga penundaan yang lama antara serangan. Karena itu, ia berencana untuk menghindari pedangnya dan melakukan serangan balik selama jeda waktu. Namun, petik 2, tanda tanya tanda seru petik 2. Pedang lain melonjak di belakang Chae Nayun. Pedang itu terbuat dari kekuatan sihir biru. Ini adalah Flying Sword, keterampilan yang diciptakan Chae Nayun menggunakan pengalaman masa lalunya sebagai pemanah. Intuisi Heinkes memberitahunya bahwa ini bukan tipe serangan yang bisa dia blokir. Dia telah melakukan kesalahan dengan mengasumsikan Chae Nayun tidak akan memiliki trik di lengannya karena kepadatannya. Hal-hal tidak akan menjadi seperti ini hanya jika dia memperhatikan aliran kekuatan sihir di atmosfer. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk memblokir di posisi ini. Lusinan bilah sihir bergegas ke titik vital Heinkes sesuai dengan kehendak Chae Nayun. Namun, Lord of Steel tidak menyerah. Heinkes mengayunkan pedangnya dengan paksa. Ketabahannya menghasilkan karunia-Nya. Baja pedangnya beresonansi dengan Heinkes dan menyala. KWAANG.
Roh Bintang 9 menghentikan teknik rahasia Chae Nayun. Setiap pedang sihir Chae Nayun memantul dari bilah baja Heinkes, dan keheningan berat perlahan turun di Jim. Petik 2 titik petik 2. Petik 2 titik petik 2. Tidak ada manusia yang bisa memamerkan keterampilan seperti itu dengan tangan kosong. Bilah baja bergerak secara otonom untuk memblokir serangan Chae Nayun. Karena itu adalah kekalahan Heinkes, karena dia gagal menepati kata-katanya sendiri. Chae Nayun berkata dengan serius. Satu pukulan jitu. Saya menang. Kamu benar, dan saya kehilangan umur saya yang berharga berkat Anda. Petik 2. Meskipun Heinkes terdengar seolah-olah dia menyalahkannya, senyum ada di wajahnya. Chae Nayun menanggapi dengan anggukan penuh hormat. Orang tua, aku belajar banyak darimu, dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Kata-katanya dipenuhi makna. Saya senang. Iya. Dia baru-baru ini menyadari arti sebenarnya di balik kata-kata Heinkes. Kim Jong-ho, yang mengambil tubuh Chae Jinyon, bersikeras bahwa ia memiliki mayat iblis. Meskipun mudah untuk menyatukan kedua fakta itu, sulit untuk mempercayai kebenaran yang dijalin. Ikuti aku. Heinkes memasuki penginapan. Chae Nayun mengikuti di belakangnya. Janji adalah janji. Saya pria yang terhormat. Petik 2. Heinkes berkata sambil menyerahkan kompas tua kepada Chae Nayun. Mata Chae Nayun melebar. Itu adalah kompas yang mendukung kehendakku. Kehidupan Nine Star Heinkes dipenuhi dengan barang-barang yang mencakup Will of Steel. Heinkes menyebut mereka kawan-kawan, dan mereka pintar dan dapat diandalkan. Heinkes telah menerima bantuan yang tak terhitung jumlahnya dari rekan-rekannya. Bilah baja menjauhkannya dari kekalahan, dan perisai baja melindunginya dari serangan jin dan monster. Pin baja yang tertanam di punggungnya dan pinggangnya membantunya mencapai kekebalan terhadap semua jenis sihir, dan Steel Heart-nya menawarkan kemauan yang tak tergoyahkan. Itu semua berkat kawan-kawan bahwa Heinkes bisa menjadi anggota terhormat Bintang 9. Dia adalah teman saya yang membantu saya melacak penjahat di masa lalu. Dia telah melihat Kim Jong-ho sebelumnya, jadi dia dengan senang hati akan memberitahu Anda di mana menemukannya. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Chae Nayun memahami arti, kekuatan sihir baja, yang tertanam di kompas lama. Itu berarti Heinkes mempercayakan padanya dengan temannya yang telah menghabiskan setengah hidupnya. Dia agak berharga bagiku. Pastikan untuk mengembalikannya. Petik 2. Heinkes berkata dengan muram, yang Chae Nayun mengangguk. Terima kasih. Dia membungkuk ke depan, dengan semua perasaan penghargaannya. Kemudian, dia kembali ke tempat. Tidak ada yang dia butuhkan untuk berkemas sejak dia datang dengan tangan kosong. Dia akan pergi dengan tangan kosong juga. Chae Nayun. Petik 2 tanda tanya petik 2. Namun, ketika Chae Nayun meraih gagang pintu penginapan. Jangan berpaling bahkan jika kebenarannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Sebuah suara yang hikmat seperti baja menghentikannya. Terimalah apa yang Anda saksikan dengan mata dan hati Anda sendiri. Jangan menyerah. Itulah satu-satunya cara Anda akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Nasihatnya cocok dengan nama panggilannya, roh baja, sangat cocok. Chae Nayun mengangguk, dengan punggungnya masih menempel padanya. Ya, aku akan mengingatnya. Chae Nayun membuka pintu dan melangkah ke ladang bersalju di luar penginapan. Tetapi sebelum meninggalkan penginapan untuk selamanya, dia memutuskan untuk meninggalkan satu pesan terakhir. Pesan itu ditujukan kepada temannya, Yo Yonha. Aku akan menemukan Kim Jong-ho. Aku akan membawanya bersamaku untuk melihatmu. Karena cuacanya cerah dan tidak ada badai salju, pesan berhasil disampaikan. Chae Nayun sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Heinkes karena memasang wifi untuknya. 3 jam. Chae Nayun berjalan ke arah yang ditunjukkan pada kompas. Selama 3 jam dia berjalan dan berjalan. Jalanan terjal. Dia hampir jatuh dari tebing yang tersembunyi dari pandangan oleh salju, dia disergap oleh Himalayan Mountain Tyrant, yang terkenal, dan hampir menjadi manusia salju, secara harfiah, ketika dia dikelilingi oleh badai salju. Tetap saja, Chae Nayun berjalan dengan gigih dan tiba di tujuan yang ditandai pada kompas. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Gelombang keheranan kosong menyelimutinya. Ini pasti tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Ada sebuah gua yang tertutup salju, terletak di tengah tebing. Huap. Chae Nayun menjalin tali dari kekuatan sihir dan melompat menuruni tebing, dan memasuki gua. Tududu. Chae Nayun maju melewati salju. Cahaya redup muncul dari suatu tempat jauh di dalam gua. Dengan penglihatannya yang sempurna, Chae Nayun melihat Kim Jong-ho, sesuatu yang bisa jadi Kim Jong-ho, tepatnya, terbaring di lantai di sebelah cahaya. Petik 2 tanda seru petik 2. Pada saat itu, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Kisah ini telah menyiksanya terlalu lama. Tragedi terkutuk yang telah mengubah hidupnya dan nilai-nilainya sepenuhnya. Dia berlari dengan panik menuju akhir. 28F, Kastil Raja Iblis. Sekarang setelah tes selesai, semua orang sibuk mengatur napas. Format tes kualifikasi yang dimulai 3 jam sebelumnya hanyalah pertarungan 1 lawan 1.
Daftar pertandingannya cukup menarik. Chok Jung-yong berhadapan dengan summoner iblis yang mengendalikan monster mistik, Kim Suho bertempur melawan seorang prajurit yang memegang kapak bermata dua, dan Jin Seyeon dan Yi Yongha menghadapi penyihir kembar bersama-sama. Setelah perkelahian 3 jam, pemenang akhirnya diputuskan. Manusia semua hidup tetapi setan mati atau pingsan. Tentu saja, Kim Suho dan yang lainnya tidak terluka, bahkan, mereka nyaris tidak bernafas. Sepotong kue. Hanya Chok Jung-yong yang memegahkan diri. Namun, bertentangan dengan kata-katanya, Chok Jung-yong tampak benar-benar terpukul juga. Dia baru saja bertarung melawan 2 setan berturut-turut dan efek samping dari skillnya lebih buruk dari yang dia harapkan. Semuanya, selamat. Raja telah mengakui Anda sebagai penantang yang layak. Petik 2. Penyihir itu berbicara beberapa saat kemudian. Tim bertanya-tanya apakah mereka harus bahagia atau sedih. Kuhahaha, baik. Kecuali satu, Chok Jung-yong. Penyihir itu mengabaikan tawa keras Chok Jung-yong dan melanjutkan. Tapi Raja tidak menghargai pertarungan di mana seseorang melawan banyak orang. Dia merindukan duel yang adil dan tidak memihak, 1 lawan 1. Petik 2. Chok Jung-yong memberikan senyum persetujuan. Selera Raja Iblis cocok dengan selera pribadinya. Karena itu, aku akan memeringkatmu dan menentukan urutan tantangan. Hanya ketika pemain sebelum Anda kalah, Anda dapat menantang Raja. Petik 2. Aku jelas yang pertama, pikir Chok Jung-yong. Dia telah mengalahkan 2 iblis, Kain Pup Dalang, dan Emok Lemo Sum Summoner. Kontribusinya jelas tak tertandingi oleh orang lain. Tetapi nama yang keluar dari mulut penyihir itu sangat berbeda. Pemain Master Holy Sword. Apa? Kim Suho, kamu yang pertama. Nama Kim Suho diumumkan tiba-tiba. Chok Jung-yong segera memberontak. Tidak, dia mencoba memberontak. Tapi indranya, termasuk penglihatan dan pendengarannya, berhenti berfungsi tiba-tiba. Chok Jung-yong menggeliat, dikelilingi kehampaan yang gelap. Sekarang, gerbang kastil akan menutup. Suara si penyihir bergetar di kepalanya, dan Hua. Kim Suho, bukan Chok Jung-yong, membuka matanya sambil menangis. Dia sekarang dikelilingi oleh pemandangan misterius. Disinilah kamu akan tinggal. Penyihir itu muncul kembali dengan tenang dan menjelaskan. Hah, tinggal. Penyihir itu mengangguk acuh tak acuh pada komentarnya. Iya nih, saat ini, Raja Iblis sedang pergi ke pesta. Tapi saya tidak bisa membiarkan Anda, penantang, kehilangan rasa urgensi Anda. Petik 2. Penyihir itu memandangi Kim Suho dan melanjutkan. Jadi aku akan memberimu lawan untuk pertandingan latihan. Pilih lawan yang Anda suka. Tapi Anda harus memutuskan sekarang. Petik 2. Saran itu terlalu tiba-tiba. Kim Suho sedikit mengernyit. Aku tidak mengantisipasi ini. Kamu harus menjawab sekarang. Penyihir itu menekannya dengan dingin, dan Kim Suho mulai merenung. Jin Seyeon, Ailen, Shin Jong-hak, Chok Jung-yong, Kim Junwo. Puluhan nama muncul di benaknya, tetapi yang akhirnya ia pilih adalah teratai hitam. Tidak, tunggu. Petik 2. Tapi dia langsung menggelengkan kepalanya. Black Lotus sudah ditarik dari pertandingannya melawan Raja Iblis. Yang lebih penting, kurasa aku tidak akan bisa bercakap-cakap dengannya, pikir Kim Suho. Pilihannya berikutnya, dalam arti tertentu, adalah wajar. Kim Ha-jin. Saya memilih Ha-jin. Petik 2.